saya bisa katakan terutama di saham, tidak ada yang instan. Nah, simpelnya, sebenarnya teman-teman tuh bisa melihat di lapangan sendiri. Perusahaan ini mampu nggak sih nanti membiayai hutangnya? In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to iThink Podcast. Pak Haryadi, terima kasih sudah datang di sini, Pak. Ya, terima kasih juga Mas Arnold, saya sudah diundang nih ya di acara ini. Iya. Ini namanya podcastnya iThink ya? Iya, Pak. Ya. Kita di iThink Podcast di sini, tujuan kita di video ini, di konten ini sebenarnya adalah memberikan pandangan baru atau knowledge baru buat masyarakat-masyarakat di luar yang mungkin sekarang ini kan banyak hal-hal yang media ini kan luar biasa cepatnya banget, Pak. Ya. Nah, di sini mungkin kalau dari saya sebagai anak milenial berharap bisa berkontribusi lah. Setidaknya memberikan mungkin masukan-masukan atau kita bisa memberikan knowledge baru. Siap. Nah, begini Pak, mungkin yang nonton video ini atau dengan podcast ini masih belum mengenal atau belum tahu dari Pak Haji itu sendiri. Ya. Saya sebenarnya tahu Bapak, yang saya sempat cerita bahwa saya tahu Bapak di salah satu portal berita di CNBC Indonesia sebenarnya. Masalah pembahasan saham influencer atau influencer saham begitu kalau nggak salah, Pak. Iya. Nah, sebenarnya Bapak sendiri backgroundnya apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Iya, background saya lebih banyak di finance ya, lebih banyak di finance, dan saya di pasar modal. Kalau di pasar modal saya 28 tahun, jadi praktisi di sana sampai sekarang. Jadi ya mengikuti semua perkembangan ya, dari siklus ketika terjadi krisis moneter 98, kemudian krisis sempat 2004-2005 ada krisis yang sempat di reksadana, 2008 yang subprime mortgage, ya terakhir ini yang 2020-an ya, yang kita lihat itu pandemi. Naik turun udah berapa kali semua. Ya 28 tahun itu berarti kurang lebih ya seumur saya berarti, Pak. Iya. Cuma pengalaman aja yang banyak ya. Iya. Tapi di situ sih Pak, maksudnya dengan pengalaman Bapak yang banyak ini, tadi saya itu juga berharap pengen belajar sih sama Bapak, Pak. Maksudnya kan sama-sama belajar. Milenial sekarang ini kan sekarang sudah mulai mengenal dengan kata investasi sebenarnya, Pak. Nah, dan sekarang yang lagi booming banget nih Pak di Instagram, di TikTok ini kan investasi secara saham kalau nggak salah, Pak ya. Sedih ya. Maunya sih begitu ya. Cuma kan kadang-kadang penyampaiannya yang kurang pas gitu ya. Nah, sehingga orang banyak ikut-ikutan. Nah, itu Pak, makanya yang saya penasaran juga sebenarnya basic paling standar itu saham tuh apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi simpelnya gini, aku panggil Mas atau boleh, Mas Arnold. Mas Arnold ya. Kalau bicara saham berarti kan kita ikut penyertaan di satu perusahaan. Berarti kita pemilik tuh. Walaupun misalnya di dalam beli saham tuh satu lot itu setara dengan 100 lembar, nah kita punya andil di perusahaan itu aja. Nah, kalau kita mau ikut andil di satu perusahaan, mau nggak mau kan kita harus tahu siapa sih manajemennya, siapa sih komisarisnya, kemudian produk yang dijual apa sih, dan itu alamatnya di mana, dan kalau rup itu nanti bagaimana. Nah, paling nggak simpelnya itu. Jadi saham kita ikut andil ada di dalamnya, dan kita pun ikut diundang pada saat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi adalah satu hal yang tentu punya tanggung jawab kalau kita punya saham satu misalnya. Ketika saham kita turun, ya itu namanya siklus bisnis kan ada turun naik. Iya. Nah, ketika kita sahamnya naik besar, naik panjang, ya benar nggak kenaikan itu lantaran kinerja saham, dari perusahaannya. Nah, kalau di PT biasa, mungkin Mas Arnold kan ada usaha juga ya. Di PT biasa mungkin keuntungan dari satu perusahaan bisa jadi cuma 20%. Nah, cuma kalau di pasar modal ada tuh untungnya setahun nggak sampai setahun, kadang-kadang sudah 400-500%. Wow. Pasti ya, ini saat-saat ini nih ya, karena pandemi kayak gini, bisa tanya sama manajemennya, Pak, Bapak jualan apa Pak bisa sahamnya naik 450%? Bener nggak kinerjanya naik sampai segitu? Pasti dia enggak. Saya juga bingung Mas. Padahal kinerja saya ini lagi jelek, laporan keuangan jelek, kok saham saya bisa naik seperti itu? Nah, itu question mark, berarti ada yang salah. Saham sampai naik tinggi, dihargai begitu mahal, sementara manajemennya aja nggak yakin. Betul. Ini kalau nggak salah terakhir itu yang terjadi di salah satu perusahaan penjual video game ya Pak, yang terakhir ini ya. Oh, yang di Amerika ya? Ya, tiba-tiba naik drastis kan? Ya, betul. Seperti itu juga berarti Pak ya? Mirip ya, tapi kalau di Indonesia tentu beda. Ya, kalau itu kan ya agak mirip ya. Cuma case di Indonesia ada banyak hal. Ada juga seperti itu. Yang pasti kalau milenial untuk beli saham, dia harus tahu ketika saya berinvestasi di satu saham ini, saya harus tahu bisnisnya apa.
Kalau kita nggak tahu bisnisnya apa, berarti spekulan dong. Katanya mau jadi investor. Nah iya, ketika kan mau cita-cita jadi investor. ketika mau jadi investor harus tahu. Paling nggak sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, ngikutin perkembangan ini perusahaan lagi ngapain. Penjualannya kemana, apakah ada impor, apa ekspor, segala macam. Nah, artinya dari situ kita belajar. Jadi kalau milenial beli saham sekarang nih di masa ini, sebenarnya adalah di mana para milenial adalah belajar. Karena kan suatu saat dalam 2, 3, 4 tahun bisa jadi dia malah jadi pengusaha. Kalau dia belajarnya cepat, ya, karena kalau belinya sahamnya sedikit ya belum bisa jadi pemilik kan, karena masih minoritas. Tapi suatu saat dia bisa menciptakan menciptakan bisnisnya dari situ. Ya tentu misalnya dari UMKM segala macam, dan itu bisa aja melonjak. Oke. Nah, saya tertarik juga gini Pak. Berarti di step awal kalau tadi Bapak bilang bahwa milenial ini mau berinvestasi seperti kayak tadi Bapak bilang di saham, berarti kan kita harus tahu dulu nih latar belakang perusahaannya, dia jualan apa, segala macam. Tapi kan sekarang banyak sekali Pak ya, maksudnya kalau saya sendiri pun saja kadang-kadang sampai bingung nih, kayak di TikTok, di Instagram itu bisa kayak, oh beli ini aja, ini pasti naik nih. Sehingga anak-anak milenial berpikir bahwa pada saat ada satu orang yang bilang ini naik, apalagi kan anak-anak milenial ini kan sering banget yang terinfluence dengan sangat cepat Pak ya, dengan sosok figur-figur itu dengan amat sangat cepat nih. Apalagi saya melihat sekarang karena background saya di marketing, jadi saya senang sekali melihat behavior orang kan Pak ya. Saya melihat bahwa anak milenial sekarang ini behaviornya adalah pada saat melihat seseorang itu yang sudah bisa menunjukkan kekayaannya, sudah bisa menunjukkan apa yang dia bisa beli, apa yang dia punya. Padahal juga kita sendiri pribadi kan, ya namanya media sosial kita nggak tahu ya Pak ya kebenarannya. Tapi dia bisa langsung percaya bahwa oh ya beli ini. Nah, itu bagaimana sih Pak? Karena kan saya juga sering banyak juga dengar gitu loh, akhirnya banyak yang rugi segala macam. Apakah benar sih sebenarnya dari seorang influence atau misalkan dari konten-konten itu bahwa lu beli ini, harus masuk segini, duitnya masuk segini nih, percaya sama gua, itu apakah benar sih sebenarnya? Iya. Mungkin kalau saya bedakan, kalau di sosmed, siapapun ingin ada panjat sosial ya, ketika dia melakukan pansos, maka yang kita tahu mereka akan melakukan berbagai cara. Ini menurut saya ya, berbagai cara, apakah itu yang baik, apa lebih baik, atau yang tidak terpuji. Ini kalau di sana ya. Kalau di investasi, saya bisa katakan terutama di saham, tidak ada yang instan. Nah, jadi, ini nih benar berarti. Mana ada berinvestasi hanya hitungan bulan atau tidak sampai setahun sesuatu naik sampai luar biasa. Sebenar-benar memang ada. Tapi apakah semua saham dari 700-an saham itu naiknya seperti itu? Dan apakah yang 500-600% itu masih bertahan sampai sekarang? Dan sekarang kan kita sudah bisa lihat saham-saham itu sudah terkulai lagi, sudah jatuh lagi. Jadi, nah kalau sekarang kita lihat sudah berapa banyak korban. Nah kembali lagi ke sini bahwa siapapun ketika berinvestasi saham adalah pergunakanlah uang nganggur. Karena apa? Karena yang sekarang kita lihat nih, kita dengar juga, kita baca juga, ternyata tidak sedikit berinvestasi saham pinjol. Iya, benar. Tidak sedikit dia lakukan pinjol, tidak sedikit dia ada yang menggadaikan BPKB, menggadaikan rumah. Ini benar kejadian ya. Karena itu yang tadi saya bilang, mereka tergoda kan Pak, melihat media sosial. Karena lihat 3 bulan katanya bisa untung 10 kali lipat kan padahal gitu. Belum tentu. Bisa juga kan itu yang tadi saya sampaikan lebih ke pansos ya. Tapi bisa juga dia untung karena kebetulan ya. Kebetulan bukan karena kesaktian dia mengatakan ini hebat, atau ada pihak-pihak lain yang mendompleng kepada si influencer ini. Ada yang mendompleng atau didomplengi ya, itu sangat mungkin. Tapi balik lagi, kalau siapapun yang mau berinvestasi, galilah lebih dalam, terutama kenali perusahaannya, kenali bisnisnya, kenali prospeknya. Karena beli saham tuh sebenarnya adalah beli di belakang kertas ini saham. Yang dibeli dia ada di belakangnya. Ada apa bisnis, bagaimana dengan prospeknya, itu yang dibeli, bukan melihat sekarang nih yang 2-3 bulan naik. Saya juga memang ada investasi di saham yang mungkin setahun sampai 600%, 500%, saya juga ada yang naik kayak gitu. Tapi bukan berarti itu kehebatan saya yang memilih saham, enggak, tapi karena fenomena ketika semua orang berlomba untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti saya juga tidak ada saham yang turun. Nah, coba cek juga hal seperti itu, apakah si influencer ini melakukan continue terus. Nah, kalau saya bilang
tatap, lihat sosmednya dia. Apakah dalam 2, 3, 4, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan dia memperhatikan seluruh saham? Jangan-jangan baru-baru ini aja 2, 3 bulan. Iya kan, karena banyak fenomenanya seperti itu ya, Pak ya. Kalau dia baru 2, 3 bulan, bagaimana dengan pengetahuan dia di belakang? Kan berarti selama ini dia hanya influencer di bidangnya tertentu, bukan di bidang saham. Iya. Ketika dia balik, dia mengerjakan saham 2, 3 bulan terus langsung diikutin, ini adalah fatal bagi si orang-orang yang berani ikut. Kasihan. Itu makanya karena saya pribadi sendiri, Pak ya. Makanya pengen ngobrol sama Bapak segala macam masalah saham, karena saya masih percaya bahwa di dunia finance, saham, pasar modal segala macam itu, menurut saya pribadi nih Pak, mungkin kalau salah mungkin tolong dikoreksi, bahwa diperlukan adanya pengalaman, experience. Karena kalau yang saya lihat bahwa kan kalau di sini teorinya ada, tapi banyak kan di lapangan nih, naik turunnya kan kita nggak bisa hitung secara nih kalau kayak gini nih pasti turun nih, atau ini pasti naik. Orang yang saya lihat bahwa kayak yang udah mungkin puluhan tahun aja, kadang-kadang juga hitungannya kadang-kadang suka miss. Suka meleset. Pasti. Nah ini makanya sih dong, kok kayaknya baru 3-4 bulan kok kayaknya pede banget gitu, kayak hitungannya udah ini pasti bener gitu loh. Lu pasti naik, lu harus masuk di investasi gitu loh. Sampai akhirnya yang terjadi kayak tadi Bapak bilang bahwa tadi saya menarik juga kata Bapak bahwa pada saat kita investasi atau main saham, gunakan dana nganggur. Kalau sekarang kan kadang-kadang milenial berpikir bahwa investasi main saham itu bisa jadi uang bulanannya mereka. Bukan dipakai dari uang nganggur mereka, tapi kayak, oh ya ini ada duit tabungan, langsung dimasukin sana. Berarti apakah rekomendasi Pak seperti itu? Maksudnya kayak tabungan kita berekspektasi masukin ke saham dan itu jadi penghasilan kita dengan cepat. Ya, kalau misalnya teman-teman milenial ini belajar perencana keuangan ya, itu kan dibagi-bagi tuh uang 100% dari gaji. Nah biasanya ujungnya adalah dipakai ke dana darurat. Boleh nggak kira-kira dana darurat itu dipakai investasi? Boleh-boleh aja. Nah, benar nggak ini dana darurat? Tapi yang terbanyak dari 1,5 juta orang itu investasi kan bukan dari dana darurat. Persis yang disampaikan Mas Arnold bahwa itu adalah dana yang sebenarnya adalah aktivitas kehidupannya. Akhirnya ketika dananya turun, sahamnya turun, dia lakukan pinjol. Pinjaman online. Pinjaman online dia pikir akan merubah segalanya dengan dana itu dicemplungin lagi dan ditingkatin lagi dari saham. Nggak bisa kayak gitu, karena kondisi COVID kayak gini nih, orang semua juga hati-hati untuk membeli saham. Bagi yang ngerti, sekarang mengamankan dananya pelan-pelan dengan membeli surat utang ya sebagian. Daripada dia beli misalnya deposito masih kecil banget, beli saham masih agak meragukan, dia pegang nih surat utang. Yang terbanyak itu kalau yang ngerti. Tapi bagi yang nggak ngerti, dengan situasi seperti ini nih biasa terjadi kalau di pasar saham crash kayak gini, akan ada muncul bintangnya dari sesuatu yang kita tidak sangka-sangka ya. Saham yang di bawah 200, 100 itu naiknya sangat gila. Itu udah siklus yang rutin terjadi kalau market lagi mengalami penurunan. Balik lagi ke para milenial ya, untuk investasi tadi disampaikan kepada Mas Arnold, ini adalah gunakan dana nganggur. Kalau ketika dana nganggur itu benar-benar jatuh, kita nggak panik. Oh nggak apa-apa, orang dana nganggur. Tapi kalau misalnya dana kayak gitu nggak kebayang. Nah, influencer ini sebenarnya juga tentu harus melakukan edukasi yang tepat ya. Kalau perlu influencer juga sama belajar dengan kami yang ada di industri. Karena ada sanksi moral yang dia harus lakukan. Kalau kami di industri pasar modal ada yang namanya perizinan. Namanya wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi efek. Di situ ada perilaku yang boleh dan perilaku yang dilarang ya. Nah, kami hanya boleh melakukan ABCD, tidak boleh melakukan ABCDEF panjang. Nah, itu tidak boleh. Ketika kita ketahuan melakukan sesuatu yang salah, fatal bagi kita, bukan hanya dirinya kita yang kena, tapi perusahaan juga kena. Karena ketika kita pegang namanya wakil, berarti wakil perusahaan, itu berimbas, kita nempel sama perusahaan. Nah, kalau influencer mungkin enggak. Tapi ketika ada 100 orang, 200, 1000, 2000, bahkan sampai 10.000, bahkan lebih, kebayang nggak kalau apa yang udah disampaikan kemarin dan melihat sahamnya banyak yang jatuh lagi, kebayang nggak kalau itu terjadi di diri kita, di diri keluarga kita sendiri yang belinya 4.000, belinya 3.000, sekarang sahamnya misalnya ya tinggal 500, kebayang nggak? Nah itu jangan untuk menguntungkan diri sendiri, karena kalau untuk menguntungin diri sendiri, boleh aja sih, namanya kapitalis ya. Industri pasar modal industri kapitalis, cuma dengan cara-cara yang etis. Kalau dengan tidak cara yang etis, apalagi dia ilmunya belum banyak, dan biasa kalau orang
bercerita begitu dahsyat dan dia tidak kompeten, ya sebenarnya dengan sendirinya pasar akan menghukum. Misalnya gini, orang itu sudah melakukan beli ini bagus, pasti naik, hanya hitungan bulan kemudian saham turun, ribuan orang kira-kira bagaimana? Apakah besok akan percaya? Sebagian mungkin ada yang percaya, kemudian direkomendasi lagi, kemudian terjadi lagi, turun lagi, kira-kira gimana? Dipanis nggak besok? Oh, panis. Makanya kan kemarin ada yang kita lihat ada semacam mengeluarkan satu statement yang sampai 5.000 apa gitu ya. Yang saya lihat sampai statement apa gitu yang saya lihat. Nah, ini adalah satu hal kekecewaan dari investor. Nah, kami terus terang yang ada di industri itu merasa senang ya dibantu oleh investor. Senang satu sisi. Tapi di sisi lain ketika para teman-teman influencer ini melakukan satu kegiatan yang merusak, misalnya dalam arti moral obligation yang tidak diterapkan dengan baik. Nah, orang-orang yang mengalami kerugian ini yang akhirnya cuap-cuap di media lebih banyak lagi. Yang lakuin satu, yang cuap-cuap ribuan orang. Kan? Nah, ribuan orang itu negatif nggak? Negatif. Nah, kalau itu dia bicara dengan followernya dia ada 100 orang, ada 5.000 orang, bahkan lebih, impact negatifnya jadi semakin besar. Kita tidak pungkiri adanya perubahan, bahwa dahulu peran mereka tidak dilihat, sekarang peran mereka dilihat. Cuma ya harus tahu juga kode etik, karena kalau saya melihat nih ada satu misalnya kasus yang banyak lah kita lihat, misalnya kemarin di politik yang bicara tentang apapun hal yang kecil simpelnya akhirnya dianggap you sudah mencederai, you sudah melakukan satu apalagi kalau ini merugikan keuangan yang jelas-jelas rugi gitu. Mungkin nggak orang ini secara bersama-sama atau per orang yang kira-kira menuntut. Nah, itu dampak itu tolong diperhatikan aja. Nah, itu sih Pak, makanya ini saya tertarik sekali karena ini terjadi. Saya punya teman lah. Kita dulu saya punya teman bahwa dia sempat bikin seperti kayak investasi school. School of investasi, tapi sebenarnya bukan menjadi sebuah sekolah sih Pak, tapi seperti kayak workshop. Nah, di situ tuh saya lihat bahwa makanya tadi kenapa saya ingin Bapak bisa mengedukasi juga, memberikan pandangan-pandangan sama milenial. Banyak sekali terjadi, ini kan kalau main saham ini banyak kan ke anak-anak muda Pak ya, yang mereka sebenarnya melihat figur seseorang, sehingga akhirnya pada saat kalau sahamnya jatuh pun saja, dari figur tersebut bisa bilang kayak, oh kamu harus semangat, saham tuh seperti itu, naik turun. Nah, tapi di sini saya waktu dulu punya kayak panggilan batin kayak, ya, lu enak ngomong gitu. Lah kalau bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang tadi ikut seperti tadi Bapak bilang ya, mereka kan nggak paham bahwa investasi itu harus dana nganggur. Yang dia tahu adalah, duit tabungan gue dipindahin, atau bahkan yang tadi Bapak bilang, ini minus, cari pinjol masukin lagi, berharap itu bisa balik lagi. Nah, tetelan lagi di situ. Kalau saya selalu bilang gini, kalau semakin itu diputar banyak seperti itu, berapa uang yang kerugian di situ? Baik rugi secara moral, baik dari kehidupan, baik siklus ekonominya juga. Paling gampang ya mungkin tadi itu anak tadi bisa beli handphone misalkan. Nah, jadi nggak ada gara-gara ya dengan knowledge yang nggak tepat. Benar. Nah, di sini mungkin yang saya pengen tanyakan sama Bapak juga bahwa apakah tepat sih kita mengikuti atau misalkan lebih ke arah yang kayak workshop tadi, mengikuti dari satu panduan orang bahwa pada saat dia bilang bahwa saham ditaruh di A deh, ikutin deh, orang saya kemana habis beli Mercy kok taruh sini. Nah, apa sih analisis standar dulu deh Pak? Mungkin kalau anak-anak milenial sekarang kan rata-rata yang lagi mencoba main saham kan rata-rata masih kuliahan, atau yang lagi baru mau lulus kuliah, yang mereka sebenarnya buta nih, cuman gara-gara dia fans atau dia mengagumi apa yang diucapkan dimasukin. Dia nggak tahu dampaknya terhadap kerugian. Pegangan apa analisis standar buat orang awam Pak sebenarnya harus jadi pegangan kalau gitu buat orang milenial? Kalau saya sih misalnya mengambil contoh dari apa yang kita lihat. Misalnya nih belajar dari Peter Lynch ketika melihat sesuatu hal yang segalanya di depan mata. Misalnya begini, ini cuma analogi yang pernah saya baca ya. Ketika Peter Lynch ingin membeli satu saham, dia hanya melihat datang ke toko. Toko yang perusahaannya itu TBK. Simple dia lihat. Dia akan bertanya kepada kasirnya, "Hei kasir, bagaimana penjualan bulan ini?" "Oh Pak, bagus Pak."
Oh iya, terus dia akan bertanya lagi kepada atasannya lagi, Pak bagaimana Pak, produk apa yang laku segala macam. Dia tanya lagi, dan ketika hari ini bagus, maka dia naikkan lagi strata yang berikutnya sampai satu yang namanya toko itu, misalnya satu hypermarket atau supermarket, itu dia bisa dapat data bahwa oh ternyata dalam tahun ini penjualan begitu bagus. Oke, kalau gitu saya akan baca lagi makronya. Artinya makronya tuh sebenarnya nih pasar ini akan kemana sih, sustain apa enggak sih. Setelah dia dapat lagi, baru dia melakukan analisa lebih dalam dari sisi laporan keuangan. Kebetulan dia punya akses, maka dia bisa ketemu dengan pimpinannya. Dan sebenarnya dengan ketika dia bicara dengan pimpinannya, akhirnya dia bisa tahu bahwa ini saham memang bagus. Nah simpelnya, sebenarnya teman-teman tuh bisa melihat di lapangan sendiri. Misalnya sektor properti misalnya, atau bank atau apa di depan mata, tentu kan teman-teman lihat apa yang dibangunnya, apa yang dibeli sama orang ini benar-benar naik nggak, daerah mana yang naik, itu perusahaannya apa. Jadi sebelum sampai analisa di hadapan mata aja itu bisa kelihatan. Nah, ketika misalnya dia melihat itu sudah selesai, nah barulah dia misalnya utak-atik yang namanya analisis yang dilakukan oleh para analis. Biasanya para analis tuh di semua sekuritas ada dan dikasih gratis. Maka ketika teman-teman milenial itu bertransaksi, walaupun hanya 1 lot, 2 lot, 3 lot, secara berkala analisis itu diberikan oleh perusahaan dan itu gratis. Nah, itu kan berarti udah ada panduannya. Nggak perlu melakukan analisa, dilihat, oh kata si analis ini beli, kata si ini, nah dari situ ada listnya tuh saham apa yang bagus segala macam. Masih kurang yakin, lihat lagi analis toko sebelah ya, karena analisnya banyak. Nah setelah kita yakin dari data yang kita serap di lapangan, kemudian ada analisis tanpa melihat itu, tinggal dilihat belajar chart. Gue mau belajar chart dong, lihat beli jualnya seperti apa, itu bisa juga. Nah kalau misalnya ini sudah didapat, sudah ada yang menganalisis, kemudian lihat perkembangan chart, oh memang ini sangat murah, tidak boleh aja dia belajar lebih jauh lagi. Tentu karena ingat loh, uang yang diinvestasikan itu bukan uang sembarangan, dan ini akan menjadi sesuatu yang besar ketika dia benar-benar mau belajar. Mau nggak mau dia harus belajar fundamental. Ya simpelnya belajarnya adalah misalnya berapa sih nilai buku perusahaan itu. Nah nilai buku perusahaan itu gampang, ada di berbagai tempat, tinggal ambil aja. Apakah nilai buku itu lebih besar daripada nilai pasar? Oke, nilai buku tuh apa Pak? Mungkin bagi yang awam masih milenial, kayak apa sih Pak dari kalau misalnya dari tabel tuh yang mana yang dilihat gitu? Namanya book value ya. Nah, jadi ada book value misalnya di dalam laporan keuangan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ di dalam neraca ya itu ada namanya nilai buku. Nah, di dalam nilai buku itu tertera ya nilainya berapa. Tapi sebenarnya teman-teman udah nggak perlu lihat laporan keuangan, karena di dalam aplikasi, di dalam real time information dari semua sekuritas yang ada, itu akan muncul BV, book value, nilai buku perusahaan itu. Jadi artinya ketika nanti perusahaan itu misalnya dilikuidasi, ada nilainya. Ada nilainya. Nah, misalnya harga saham saya adalah 1.000, tapi nilai bukunya 3.000. Jadi dia udah nggak takut lagi kalau perusahaan ini bangkrut, gue masih punya aset lo 3.000, kan gue belinya cuma 1.000. Kira-kira bagus nggak, murah nggak? Kan murah tuh ya. Itu baru dari sisi nilai buku. Tapi ada misalnya ada price earning ratio. Jadi pendapatan perusahaan per saham. Jadi di laba bersih gitu ya, itu ada nilai-nilai yang paling bawah itu misalnya laba bersih perusahaan. Nah nanti dibagi dengan jumlah saham yang beredar tuh, itu pun sebenarnya ada ya, namanya tadi saya bilang EPS atau PER ya, saya lupa. Belum singgung. Belum singgung ya. Jadi laba bersih per saham itu namanya EPS. Nah sebenarnya earning per share saham itu bagus nggak? Nah ternyata tinggi loh. Nah sebenarnya kalau earnings itu kita ternyata tinggi, misalnya kita beli harga sahamnya 1.000 misalnya ya, misalnya 1.000. Ternyata earning atau pendapatan perusahaan per saham itu ternyata 500 di buku ya, di catatan di situ. EPS 500, gue beli 1.000, EPS-nya earningnya ini pendapatan saham yang 1.000 tadi nilainya 500. Berarti kan 50%.
Nah, dari sini, dari EPS ini biasanya akan mengerucut lagi berapa ya kira-kira perusahaan akan bagikan dividen. Nah, jadi kayaknya kalau dia ngasih 50% dari 500, 250 perak, saham gua 1000, berarti gua udah 25%. Jadi nggak usah ngitung capital gain aja, ngarepin dividen yang mau diberikan udah kelihatan ada 25%. Jadi setahun ini gua dapat 25% dari misalnya laba dari yang harga saham tadi itu 2. Kemudian ada juga orang melihat dari harga saham ya yang tadi, harga price earning ratio, harga dibandingkan dengan harga saham itu berapa kali? Biasanya mainnya kali ya, apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali? Nah, semakin kecil biasa semakin bagus. Misalnya harga sahamnya, misalnya harga saham 500, earningnya tadi misalnya 250, berarti kira-kira berapa? Kecil banget kan? Iya. Nah, berarti itu yang kita beli. Nah, yang berikutnya ada lagi debt equity ratio, hutang. Iya. Jadi DER, biasa orang nyebut DER, DER dah gitu aja. Apa tuh debt equity? Berarti hutang terhadap earning ya. Sebenarnya perusahaan ini mampu nggak sih nanti membiayai hutangnya? Nah, kalau sekarang lagi banyak-banyak hutang nih hampir semua perusahaan. Iya. Nah, itu hati-hati untuk melihat itu. Bisa jadi ada perusahaan yang mampu bayar atau merestruksi atau mungkin malah nggak mampu. Nah, ini perlu dilihat. Bagi saya itu dulu aja belajar, kalau untuk para milenial nggak usah yang berat-berat. Dan kalau bicara seperti yang tadi dikatakan milenial itu influencer yang bagus, tanya lagi dia background pendidikannya apa, ngerti baca laporan keuangan nggak? Karena ketika teman-teman baca atau belajar langsung dari analis itu lebih jelas arahannya.